Saudaraku, hidup ini berjalan dengan hukum sebab akibat. Apa yang pernah engkau lakukan kepada orang lain, hakikatnya sedang engkau tanam untuk dirimu sendiri. Ketika engkau pernah meremehkan orang, mempermalukannya, menuduh tanpa bukti, atau melukai hatinya dengan ucapan, jangan kemudian merasa selesai setelah semua itu terjadi. Dampaknya mungkin tidak langsung, tapi ia jelas tercatat rapi dalam catatan malaikat. Bisa kembali dalam bentuk perlakuan serupa kepadamu. Bisa juga kembali dalam bentuk ujian pada keluargamu atau keturunanmu kelak. Ini konsekuensi sosial dan juga konsekuensi moral yang Allah tetapkan. Banyak orang baru memahami sakitnya difitnah setelah dirinya difitnah. Baru paham pedihnya dihina ketika dirinya direndahkan. Baru mengerti beratnya terjerat hutang ketika ia sendiri berada di posisi itu. Selama posisi masih di atas, jangan bermudah-mudah untuk menghakimi, karena situasi hidup bisa berubah begitu cepat. Hari ini engkau mungkin yang memberi pinjaman hutang, bisa di kemudian hari jadi engkau yang merengek-rengek minta dipinjami hutang. Hari ini engkau mungkin lantang menagih, bisa jadi besok engkau di posisi yang ditagih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Jika engkau begitu keras dan kasar kepada orang yang sedang terhimpit kesulitan, jangan heran jika suatu hari Allah mempertemukanmu dengan kondisi yang sama dan engkau berharap ada yang berbelas kasihan kepadamu. Ketika memahami tentang cinta dan benci yang kadang berlebihan, Rasulullah SAW juga bersabda, cintailah orang yang engkau cintai sekedarnya saja. Boleh jadi, suatu hari ia menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah orang yang engkau benci sekadarnya saja. Boleh jadi, suatu hari ia menjadi orang yang engkau cintai. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1997, Hasan Sahih. Dalam hidup berlakulah sewajarnya. Jangan terlalu bersikap ekstrim, karena sejatinya kehidupan terus berputar. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. Ini adalah kaidah besar dalam syariat. Jika engkau selalu menjaga kehormatan orang lain, maka Allah menjamin akan menjaga kehormatanmu. Namun, jika engkau selalu saja membuka aib orang, jangan merasa aman dari kemungkinan terbukanya aibmu di kemudian hari. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa penyakit terbesar hati adalah merasa diri lebih baik dari orang lain, lalu merendahkan mereka dalam penilaian dan ucapan. Itu akar dari banyak dosa sosial, ghibah, tuduhan, dan meremehkan kesulitan orang lain. Kitab Ihya Ulumuddin. Al-Ustadz Zulkarnain M. Sunusi hafidhahullah pernah menjelaskan bahwa kelapangan bukan tanda kemuliaan dan kesempitan bukan tanda kehinaan. Ukurannya adalah ketaatan. Maka orang yang sedang sulit bukan berarti hina. Bisa jadi dia sedang diuji. Dan orang yang sedang lapang bukan berarti mulia. Bisa jadi ia sedang diuji juga. Kita perlu berpikir realistis. Tidak ada orang yang bercita-cita hidup untuk berhutang. Jika seseorang memilih berhutang, biasanya itu karena tidak ada pilihan lain yang ia anggap lebih baik. Itu tetap kewajiban yang harus dibayar, tetapi sebagai pemberi pinjaman, kita tetap diperintahkan adil dan berempati. Jangan menjadikan posisi kita ketika sebagai pemberi pinjaman sebagai alat untuk merendahkan dan menghina orang lain. Sadarilah bahwa hidup ini sementara. Kita datang tanpa membawa harta, dan kita kembali pun tanpa membawa harta. Yang ikut hanyalah amal dan dampak dari perlakuan kita kepada manusia lain ketika hidup. Jika hari ini engkau melukai orang lain, ingatlah hakikatnya engkau sedang menanam. Jika hari ini engkau memudahkan, berarti kemudahan sedang engkau tanam. Jangan selalu menyalahkan keadaan. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Perbaiki cara berbicara, perbaiki cara menilai, perbaiki cara memperlakukan orang lain. Karena cepat atau lambat, apa yang engkau tabur pasti akan engkau tuai. Wallahul musta'an.